Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi lewat ibadah keluarga pada malam hari ini, Rabu 23 September 2020. Semoga Bapak Ibu tetap sehat dan tetap semangat dalam menjalani kehidupan kita sampai pada hari ini. Oleh karena itu, mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Allah lewat ibadah kita pada saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk menyatakan kesediaan kita menyambut kehadiran Tuhan, mari kita berdiri menghadap Tuhan dalam persekutuan kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, walaupun saat ini Tuhan dalam segala keterbatasan kami tidak bisa dapat berkumpul satu dengan yang lain. Namun kami yakin dan percaya lewat ibadah secara daring ini, Engkau hadir lewat Roh-Mu yang kudus di tengah-tengah keluarga kami masing-masing yang berkumpul saat ini. Biarlah ibadah yang kami selenggarakan pada saat ini boleh dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita bermazmur secara berbalasan dari Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Silakan duduk. Orang lain
Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Di saat ini ya Tuhan, hati kami telah siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Karena itu, bimbinglah kami ya Roh Kudus untuk mendalami kekayaan firman-Mu pada saat ini. Baik hamba-Mu di tempat ini untuk menyampaikannya, maupun jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing untuk mendengarkannya. Biarlah semuanya ini bisa dapat kami dengar dengan baik, sehingga kami boleh dapat memahami dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Kitab Mazmur pasal 40, ayat yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-18. Kitab Mazmur 40, ayat 10 hingga ayat yang ke-18 yang menyatakan demikian. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu, ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku, kesetiaan-Mu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Engkau, Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku, sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku, sehingga hatiku menyerah. Berkenanlah kiranya Engkau, ya Tuhan, untuk melepaskan aku. Tuhan, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka semua yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah terdiam karena malu mereka yang mengatai aku, syukur, syukur. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah berlambat. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. 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 Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dalam menjalani kehidupan kita sampai pada hari ini, pasti ada begitu banyak tantangan, pergumulan, dan masalah yang tentunya telah kita alami dalam kehidupan kita sampai pada saat ini.
baik itu masalah pribadi atau masalah pekerjaan kita atau masalah dalam rumah tangga kita sekalipun dan lain-lain. Tentunya setiap orang tidak luput dari yang namanya masalah dalam kehidupan ini. Dan tentunya dari setiap masalah yang kita alami, pasti ada masalah yang mungkin paling berat kita alami. Sehingga kita bisa saja tidak pernah melupakan hal itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan terlebih masalah itu ada yang datang dari luar diri kita dan ada yang datang dari dalam diri kita. Artinya, masalah yang kita alami dalam kehidupan kita, maka bisa saja masalah dari luar ataupun dari dalam. Dan dua hal itu sudah pasti akan dialami oleh setiap orang. Dan tentunya tidak pilih-pilih orang, ya. Entah dia seorang pejabat sekalipun, ya, atau dia seorang raja sekalipun, ya, bahwa mereka pun pernah mengalami yang namanya masalah dalam kehidupan setiap hari. Artinya bagi kita bahwa semua orang pasti mengalami yang namanya masalah, persoalan, pergumulan yang kita hadapi, yang kita alami dalam kehidupan kita setiap saat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu yang menjadi pertanyaan bagi kita saat ini, bagaimana cara kita mengatasi ketika kita diperhadapkan dengan masalah hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya setiap orang siapapun dia, tentu mengalami masalah itu dalam kehidupan ini, tidak pilih-pilih orang. Namun yang membedakan setiap orang adalah bagaimana cara dan sikap mereka menghadapi masalah itu. Tentu itulah yang menjadi pokok bagi setiap orang ketika sedang menghadapi masalah dalam menjalani kehidupan hari lepas hari. Ada orang yang punya cara berbeda-beda. Ya, dengan dia pergi ke tempat hiburan-hiburan atau pergi ke tempat yang menyenangkan, ya. Istilahnya dia bisa dapat melupakan masalah itu, ya. Atau ada orang yang mencari kegiatan, sibuk untuk mencari aktivitas sehingga dia melupakan masalah itu. Dan terlebih juga ada orang yang berdoa, ada yang mungkin berpuasa, ya. Tentunya berbagai macam sikap bagi setiap orang dalam menyikapi, menghadapi masalah-masalah yang ada dalam kehidupan ini.
Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lewat pembacaan yang kita sudah baru baca bersama-sama tadi, dari Mazmur 40 ayat yang ke-10 sampai yang ke-18 ini adalah berisikan sebuah permohonan dan doa seseorang kepada Allah. Nah, tentu kita akan bisa dapat memahami pembacaan ini jika kita membaca secara keseluruhan dari pasal 40 ini, yaitu mulai dari ayat yang kedua sampai ayat yang ke-18. Dan tentunya isi daripada Mazmur ini sebuah syukur dan doa seseorang kepada Allah. Nah, sebagaimana judul dalam perikop pembacaan ini, syukur dan doa untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, tentunya kita diarahkan ke sana, yaitu kepada Daud yang pada kesempatan itu menaikkan syukur dan doanya kepada Allah. Ya. Tentu ada apa gerangan yang telah terjadi dan dialami oleh Daud, khususnya ketika kita bisa dapat melihat bagian-bagian daripada ayat dalam pembacaan kita pada hari ini, di mana pemazmur yaitu Daud sendiri berdoa memohon pertolongan Tuhan atas masalah yang ia sedang hadapi. Nah, tentu kita bersama-sama mengetahui bahwa mengapa Daud berdoa kepada Tuhan. Masalah apa yang sedang dia hadapi, yang dia alami lewat pembacaan kita pada hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kalau kita melihat paralel pembacaan khususnya ayat 12 sampai 18 ini ada kesamaan. Kalau kita membaca di Mazmur 70 ya, ayat 2 sampai yang ke-6. Dan di sana sangat jelas bahwa ini adalah Mazmur dari Daud, yaitu pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Nah, ini ada sesuatu yang kita bisa dapat pahami dari situ. Ya, yaitu ketika dia mempersembahkan korban peringatan. Nah, korban peringatan ini apa maksudnya? Ya, tentu maksudnya ini ada sesuatu yang telah dialami oleh Daud. Ya. Kalau kita melihat kembali ke belakang tentang apa yang pernah dialami oleh Daud, ada dua masalah besar yang pernah dialami oleh Daud. Tentu bukan masalah ketika dia menghadapi Goliat yang lebih besar dari dia sehingga itu masalahnya besar, tentu tidak, gitu ya. Atau ketika dia membunuh serigala dan singa, tentu bukan itu masalah yang terbesar yang pernah dialaminya. Atau waktu dia berperang, bukan itu masalah yang terbesar yang pernah dialami oleh Daud. Nah, kalau kita bisa membaca dan melihat bagian ayat ini mau menceritakan dua kejadian. Kalau ayat 2 sampai ayat yang ke-9 dan ayat 10 sampai ayat 18 yang bagian pembacaan kita. Nah, tentu kalau kita bisa mau melihat bahwa dua masalah yang pernah dialami oleh Daud ini, yang pertama adalah
ketika dia dikejar-kejar oleh Saul. Ya, tentu itu kita ingat. Ya, artinya ya Daud tidak berbuat salah kepada Saul, gitu kan? Tetapi kenapa dia harus mendapatkan tekanan dari Saul dan dikejar-kejar terus? Daud terus bersembunyi kemanapun, Saul selalu terus mengikuti dia. Tapi puji Tuhan, Daud selamat dari pengajaran Saul, gitu kan? Ya. Daud bisa dapat terlepas dari pengejaran Saul. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan masalah yang kedua, pasti juga Bapak Ibu tahu. Ya, masalah yang terberat yang pernah juga dialami oleh Saul adalah ketika dia menghampiri Batseba. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dua hal inilah masalah yang terberat pernah dialami oleh Daud. Jadi kalau kita melihat bahwa masalah yang dihadapi oleh Daud ini, yang pertama adalah masalah yang datang dari luar dirinya, yaitu ketika Saul mempunyai niat jahat terhadap dia. Dan yang kedua, masalah dari dalam dirinya, yaitu ketika dia menghampiri Batseba, istri dari Panglima Oria pada saat itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itulah dua hal inilah yang dialami oleh Daud, sehingga dia tetap terus harus berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Dan khususnya pembacaan kita pada hari ini tentu berbicara tentang bagaimana Daud dikatakan dikejar-kejar oleh kesalahanku, katanya. Ya. Ayat yang ke-13, sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut kepalaku sehingga hatiku menyerah. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, artinya bahwa ya Daud dikejar-kejar oleh kesalahan yang pernah dia alami. Sehingga Daud mengatakan bahwa inilah masalah terbesar yang pernah dia alami ketika dia menghampiri Batseba. Yang waktu itu hanya Nathan yang mengingatkan dia bahwa dia telah berbuat dosa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu hal itulah yang membuat Daud pada kesempatan itu untuk senantiasa memohon kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Allah, ya, agar dia bisa mendapatkan pengasihan daripada Tuhan, mendapatkan pertolongan dan belas kasih daripada Allah. Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga dalam kondisi yang demikian, ya, boleh dikatakan, Daud katakan bahwa dia sudah jatuh ke dalam lumpur dosa, katanya ya. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ketiga, ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Artinya oleh karena dosa itu, dia hidup dalam kebinasaan. Jika tidak ada orang yang mengangkat dia, tentu dia bisa akan keluar. Dan melalui Nathan, dia diingatkan akan dosanya. Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal itulah yang tentunya membuat Daud tetap terus menantikan jawaban Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan, menantikan belas kasihan Tuhan atas kehidupannya pada saat itu. Sehingga hanya dengan doa Daud mempercayai bahwa dia akan dipulihkan, dia akan dikuatkan, dia akan dimampukan
untuk menjalani kehidupannya pada saat itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga kalau kita membaca di awal pembacaan ayat yang kedua, dikatakan, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Artinya, jawaban Tuhan atas doa itu tentu tidak seperti membalikkan telapak tangan. Ya. Tidak seperti orang simsalabim ada kadabra, hari ini langsung terjadi. Tentu tidak. Oleh karena itulah maka yang dilakukan oleh Daud tetap setia di dalam doanya kepada Tuhan sampai waktu Tuhan menjawab doa itu. Memang tidak semudah itu. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kapan Tuhan jawab doa saya? Kalau kita lihat Abraham, doa yang dia sampaikan itu dijawab oleh Tuhan cukup lama. Jadi oleh karena itu dibutuhkan kesetiaan, kesabaran, dan ketekunan untuk menantikan jawaban doa daripada Tuhan. Tentu ada maksud daripada Tuhan untuk setiap doa yang disampaikan. Bukan berarti Tuhan tidak mau menjawab. Bukan berarti Tuhan tidak peduli lagi dengan kehidupan ketika kita sampai hari ini mungkin masalah kita belum selesai dan lain sebagainya. Doa mungkin siang malam kita terus naikkan. Oleh karena itu ketika Daud katakan aku sangat menanti-nantikan Tuhan, artinya doa itu bukan sesuatu yang pasif. Artinya bukan hanya dia menantikan, tapi doa itu juga disertai dengan sebuah tindakan, yaitu ketika dia menyadari dan mengakui akan dosa dan kesalahan yang telah dia lakukan di masa lalu. Ketika dia menghampiri Betseba. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk itulah di dalam kita menjalani kehidupan kita sampai hari ini, tentu di tengah-tengah masalah yang cukup berat yang sedang kita hadapi saat ini, doa itu bukan saja sebuah bentuk ritual yang kita bisa dapat lakukan di saat kita ibadah dan di saat apapun, tapi doa itu disertai dengan sebuah tindakan. Ya, berdoa dan bekerja dan berusaha. Sehingga Tuhan melihat ada kesungguhan di dalam dirinya. Sampai Tuhan melihat kesungguhan hati Daud, baru Tuhan mau menjawab. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa akhirnya Daud tetap terus menantikan jawaban Tuhan? Kalau mau dilihat, Daud ini adalah seseorang yang kuat, hebat, ya, dalam menghadapi apapun, ya. Tetapi sehebat apapun seseorang, sehebat apapun Daud, ketika dia menghadapi masalah yang mengancam hidupnya, dia tetap terus berseru dan mengandalkan Tuhan. Ya, kita ingat ketika dia dikejar-kejar Saul, ya, ada kesempatan bagi dia untuk melenyapkan dan membereskan Saul, sehingga dia tidak mengejar-ngejar lagi. Tetapi Daud mempercayai Tuhan, bahwa ketika Tuhan yang bekerja, maka ketika waktu Tuhan, maka segala sesuatu akan bisa dapat teratasi dengan baik. Ketika kita tetap setia dalam doa kita kepada Tuhan. Di dalam masa sekarang ini dibutuhkan kesetiaan, kesabaran dan ketekunan kita untuk tetap terus berdoa kepada Tuhan. Mengingatkan kepada kita, mungkin ada dosa yang telah kita lakukan, mungkin ada dosa yang dilakukan oleh bangsa kita, mungkin ada dosa yang telah dilakukan oleh dunia, sehingga COVID ini tidak keluar-keluar dari negara kita, ibaratnya demikian. Maka dibutuhkan bagi kita semua
mengintrospeksi diri kita kepada Tuhan. Dan itulah yang dilakukan oleh Daud, sehingga dia tetap terus menantikan jawaban Tuhan sampai pada waktunya. Itulah yang senantiasa harus dan tetap terus kita jalani dalam kehidupan kita di masa-masa yang sulit ini, agar kesetiaan kita beribadah kepada Tuhan tetap terus berjalan, kesetiaan kita tetap terus berdoa kepada Tuhan, sampai waktu Tuhan menjawab doa-doa kita. Itulah yang terbaik yang harus kita lakukan dalam menghadapi setiap masalah yang ada dalam kehidupan kita. Amin. Kepadamu ku berdoa dan ku minta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu, karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tambahkanlah dan kuatkanlah imanku, jadikanlah aku ini hamba setia-Mu, agar dapat aku hidup selalu di sisi-Mu, karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kesempatan ini Tuhan, ketika kami boleh kembali menghayati kehidupan ini, bahwa sesungguhnya tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan baik.
Untuk itulah kami senantiasa diingatkan kembali oleh firman-Mu, agar ketika kami menghadapi setiap masalah dan pergumulan dalam hidup ini, baik berat ataupun ringan, dan apapun itu Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami melalui seorang Daud, yang walaupun dia memiliki kesempatan, kekuatan untuk bisa dapat menghadapi dan menyelesaikan masalah itu dengan kehebatan yang ia miliki, namun dia tetap percaya kepada Engkau Tuhan, dan dia tetap terus menantikan jawaban-Mu Tuhan, dengan sabar, dengan taat, dengan tekun, dalam menjalani kehidupan di dalam kesetiaan doa yang ia sampaikan. Sehingga semuanya Tuhan boleh Engkau kabulkan, dan Engkau selamatkan dia, dan Engkau menolong dia, ketika dia tetap terus menantikan jawaban Tuhan yang tepat. Allah Bapa di surga, dan terlebih pada saat ini, di tengah-tengah kebersamaan kami, di dalam persekutuan kami tahu Tuhan, ada begitu banyak persoalan yang sedang kami hadapi dan kami alami dalam kehidupan kami. Biarlah kami tetap terus mengandalkan Engkau Tuhan di dalam doa kami yang tak henti-hentinya terus kami naikkan kepadamu. Karena hanya Engkaulah penolong, penyelamat bagi kehidupan kami saat ini. Baik dalam kehidupan pribadi kami, dalam rumah tangga kami, dalam usaha dan pekerjaan kami, bahkan dalam kondisi yang sedang kami alami saat ini dalam masa pandemi COVID-19. Tuhan berikan kami kekuatan dalam menghadapi semuanya ini. Ya Bapa di surga, oleh karena itu, kami tetap terus menyerahkan pergumulan kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu. Terlebih untuk saudara-saudara kami yang dalam kondisi yang lemah, mereka yang dalam masa perawatan, pemulihan, biarlah dalam kesetiaan doa kami ini Tuhan, kami tetap terus berharap, bersandar, dan bergantung hanya padamu Tuhan. Kami menyerahkan Ibu Laimadi, Ibu Rusdiwi Harantung, Bapak Lasamahu, Ibu Doli Pinaria, Ibu Nahumuri, Ibu Sakuarela, Nona Mary Launapesi, Bapak Sarono, Bapak Bambang Trajutrisna, Ibu Heni Parengkuan, Bapak Seril Parera, Ibu Sia Haya, Ibu Kaligis, Bapak Aritonang, Bapak Charles Kue, Bapak John Samalo, Bapak Manafe, Ibu Yulia Wawor, Bapak Hananta Boga, Bapak Susito Kasan Prawiro, Ibu Penatua Dr. Tati Mariono, Ibu Nelly Ratulangi, Saudara Jeremy, Bapak Yudo Simanungsong, Nona Margaret Rolanda, dan saudara-saudara kami yang hari ini Tuhan, dalam kondisi yang lemah, orang-orang tua kami dalam melanjut usia,
Biarlah mereka juga senantiasa dipulihkan dan dikuatkan untuk kehidupan yang mereka lalui saat ini. Terlebih juga kami menyerahkan Bapak Rasto yang juga berduka ketika Tuhan telah memanggil ibu yang kekasih pada tanggal 19 September yang lalu. Biarlah Tuhan juga memberkati dan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Allah Bapa di surga, untuk itulah kami juga menyerahkan pergumulan anak-anak kami, yang kalau sampai hari ini Tuhan mereka mengikuti proses pendidikan secara online, banyak kendala yang dihadapi oleh anak-anak dan orang tua kami Tuhan, ketika harus mendampingi anak-anak kami dalam proses belajar yang baru ini. Tuhan, berikan kami hikmat, ketenangan dalam menghadapi, menjalani ini semua Tuhan, agar kami dimampukan untuk dapat menjalani dan menghadapi masalah ini dalam kasih setia yang daripada Tuhan. Dan terlebih saat ini juga kami menyerahkan pergumulan kehidupan kami sebagai masyarakat, sebagai bangsa dan dunia dalam menghadapi penyebaran COVID-19. Ya Tuhan, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami sampai hari ini tetap ada di dalam genggaman kuasa-Mu. Oleh karena itu, berikanlah hikmat bagi para pemimpin kami, bangsa kami dalam menyikapi masalah yang sedang kami alami saat ini. Bapak Presiden Jokowi bersama dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, juga Gubernur kami DKI, Anies Baswedan, bersama dengan seluruh kepala-kepala daerah, TNI, Polri, gugus tugas COVID-19, biarlah Tuhan juga senantiasa menyertai mereka dan memampukan mereka untuk mengambil sikap dalam mengantisipasi penyebaran virus corona ini. Dan terlebih bagi kami sebagai masyarakat untuk tetap disiplin dalam menjaga protokol kesehatan, sehingga kami bersama-sama memerangi COVID-19 ini dengan tetap setia. Tuhan Allah Bapa di surga, untuk itulah kami mempertaruhkan seluruh keberadaan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa dan kasih yang daripada Tuhan. Karena sampai hari ini Bapa, kami boleh dapat menjalani kehidupan kami oleh karena kemurahan Tuhan. Dan terlebih persekutuan yang kami boleh jalani secara daring ketika kami harus beribadah dari tempat kami masing-masing. Namun kami tetap percaya dan yakin Tuhan, Engkau senantiasa melindungi kami, menjaga kami, sehingga semua yang kami lakukan lewat ibadah yang kami lakukan secara daring dapat berjalan dengan baik. Dan terlebih bagi kami semua bisa dapat mengikutinya dengan tidak kurang satu apapun juga. Terima kasih Bapa. Inilah menjadi doa kami, pergumulan kami yang tak henti-hentinya kami sampaikan kepadamu. Dan terlebih kami juga boleh bersyukur atas segala berkat yang Tuhan senantiasa nyatakan dalam kehidupan kami sampai hari ini, kesehatan, kekuatan yang tetap kami miliki. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, ampuni kami atas segala dosa dan salah kami, agar kami tetap layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Allah sumber pengharapan dan kasih karunia, dalam tuntunan dan pemeliharaanmu, kami boleh melayani, bekerja, dan berbakti bersama-sama, bahkan melaluinya kami memiliki kesempatan untuk membagikan kasih Tuhan terhadap sesama. Atas anugerah dan berkat yang kami terima, yang Engkau curahkan dengan berlimpah-limpah, kini kami nyatakan syukur melalui persembahan dan memuliakan nama-Mu yang agung itu. Dalam nama Yesus Kristus, sumber kasih karunia, terimalah syukur dan persembahan kami ini. Amin. Silakan duduk.
Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tetaplah bersukacita untuk melanjutkan segala tugas dan tanggung jawab kita di tengah-tengah keluarga, pekerjaan, dan pelayanan serta pembangunan tubuh Kristus. Dan jangan lupa, kita selalu harus memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan pakai sabun setelah beraktivitas. Dan juga jangan lupa 3S, syukur, semangat, dan sukacita. Mari kita berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 462, Tuhan, tolong aku Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan daripada Allah Bapa, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Silakan duduk kembali, demikian ibadah kita telah selesai. Kiranya kasih setia Tuhan senantiasa menyertai Bapak, Ibu, Saudara-saudara.